Baik, jadi ketika tadi kita ngomongin tentang tips menghafal Al-Quran ketika disambil dengan menjadi seorang mahasiswa. Tips yang kedua yang saya lakukan juga, dan ini juga di amalan yang diberikan oleh salah satu guru kita, Kiai Haji Deden Makhyarudin. Beliau mengatakan bahwa berkuliah atau belajar itu kan sebuah sebuah ibadah gitu. Nah, ketika salah satu ibadah, dan menghafal Al-Quran juga suatu ibadah. Ketika satu ibadah mengganggu ibadah lain, berarti ada yang salah dari ibadah tersebut. Jadi ketika berkuliah itu mengganggu hafalan kita, berarti perkuliahan ini ada yang salah. Bisa jadi kita berkuliah hanya mencari gelar. Beliau kata Ustadz Kiai Haji Deden Makhyarudin. Jadi jangan sampai kita menjadikan alasan kuliah kita untuk tidak mengulang hafalan kita, tidak menghafalkan Al-Quran. Karena berkuliah itu adalah sebuah ibadah, dan ibadah tidak akan mengganggu ibadah yang lain. Kata Kiai Haji Makhyarudin. Nah, maka dari itu tips yang kedua yaitu meluangkan waktu dalam sehari untuk murojaah atau membaca Al-Quran. Jangan sampai karena sibuknya urusan dunia sehingga kita tidak meluangkan waktu kita dalam sehari untuk membaca Al-Quran, untuk murojaah hafalan kita. Jangan menunggu waktu kosong. Nah, kata Ustadz Deden juga, Kiai Haji Deden Makhyarudin, beliau salah satu founder. Beliau seorang founder dari Indonesia Murojaah. Beliau mengatakan bahwa jangan waktu murojaah atau waktu menghafal Al-Quran itu kita lakukan ketika waktu kosong, ketika di waktu kosong kita. Akan tetapi kita luangkan waktu, kita kosongkan waktu kita untuk digunakan murojaah hafalan, menghafal Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Jadi dalam sehari itu kita khususkan satu waktu untuk khusus fokus dalam murojaah. Misalnya setelah sholat subuh sampai duha, atau misalnya pas maghrib, setelah sholat maghrib dan setelah sholat isya. Nah, kita luangkan waktu kita. Jangan sampai kita mengisi waktu murojaah atau waktu menghafal Al-Quran kita ketika waktu kita kosong. Misalnya ketika waktu kita kosong kita baru membaca Al-Quran. Itu jangan sampai kayak gitu. Karena ketika kita menunggu waktu kosong untuk murojaah atau menghafal Al-Quran, kita tidak akan pernah mendapatkan waktu kosong. Akan tetapi ketika kita meluangkan waktu kita untuk menghafalkan Al-Quran, murojaah hafalan kita, itu insya Allah kita bisa istiqomah dalam menjalankannya. Mungkin itu dari tips yang kedua. Tapi ini tadi agak menarik ya Kang Amin ya. Saya lihat tadi ketika satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, satu ibadah mengalahkan ibadah yang lain, berarti ada yang salah dalam salah satu ibadah itu gitu ya. Menuntut ilmu, kuliah ibadah, menghafal Quran ibadah. Berarti salah sama ibadah. Ketika gara-gara kuliah Quran kita kalah atau hilang, berarti ada yang salah di kuliah kita. Benar. Ini biasanya kalau di mahasiswa kesalahan-kesalahan ini apa saja kira-kira Kang? Yang pertama mungkin karena situasi dan kondisi ya, seperti yang tadi di awal kita perbincangkan, karena adanya suatu situasi dan kondisi yang menyebabkan niat dari penghafal Al-Quran itu berubah. Yang awalnya mungkin niat kita menghafalkan Al-Quran karena Allah, karena masuk ke dunia perkuliahan kita menghafalkan Al-Quran bukan lagi karena Allah atau karena hal-hal yang lain gitu. Itu bisa jadi gitu ya? Nah, itu bisa jadi menjadi salah satu hal yang menyebabkan perkuliahan kita ini bisa menjadi ibadah kita ini bisa mengganggu ibadah yang lain. Perkuliahan kita bisa mengganggu hafalan kita karena mungkin bisa jadi karena situasi dan kondisi yang menjadikan niat kita berubah. Dan yang kedua, mungkin ketika kita menghafalkan Al-Quran tidak disambil dengan berkuliah, kita maksiat yang kita lakukan
itu lebih sedikit ketimbang ketika kita berkuliah. Oh, Itu iya. juga bisa jadi menjadi salah satu penghambat kita, salah satu yang bisa menjadikan ibadah dalam artian berkuliah menuntut ilmu menjadi penyebab terganggunya ibadah kita yang lain, dalam hal ini menghafal Al-Quran. Bisa jadi karena maksiat yang kita lakukan ketika kita berkuliah itu menjadi penyebab ibadah penuntut ilmu ini menjadi mengganggu ibadah yang lain. Nah, itu mungkin ada yang menjadi salah satu dari penyebab ibadah menuntut ilmu kita ini mengganggu ibadah dalam kita menghafal Al-Quran. Berarti kalau dia ibadah yang betul-betul akan membantu ibadah yang lain, maka kesalahan-kesalahan tadi mungkin karena pembelokan niat atau adanya maksiat di ibadah gitu ya, atau di dalam menuntut ilmu itu, sehingga dia mengalahkan ibadah yang lainnya. Nah, kalau kan di perkuliahan itu sibuk dengan berbagai hal ya, Kang Amin. Iya benar. Kadang tugas sih udah kewajiban ya gitu ya. Iya benar. Selain tugas kita berinteraksi dengan lawan jenis nih, banyak akhwat dan sebagainya. Tentunya ini suatu hal yang sangat susah dihindari ya. Terutama di kelas itu biasanya satu ruangan bagi para mahasiswa ya gitu ya. Dan tentunya kalau mahasiswa itu di satu ruangan bisa mungkin satu kelompok dalam mengerjakan tugas. Nah, apakah di sesi ini di selang-selang ini apakah ada di sini kecolongan sehingga masuk maksiat sehingga nanti jadi ibadah menuntut ilmu ini mengganggu ibadah Quran kita? Sebenarnya bukan cuman emang ya kalau kita lihat dari sisi ketika kita melihat dari pandangan agama ya, ketika berinteraksi seorang perempuan dengan laki-laki itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, tapi bukan hanya dari sisi itu. Ada banyak sisi, misalnya ketika kita berbuat curang dalam ujian mungkin, atau mungkin ketika ada tugas-tugas yang kita dari dosen yang kita hiraukan, maksudnya kita tinggalkan atau tidak kerjakan, itu juga bisa menjadi dosa ya, menjadi sebuah dosa. Terus yang selanjutnya mungkin ketika kita tidak sopan ya, tidak berakhlakul karimah yang baik kepada guru kita, itu juga bisa menjadi salah satu peluang untuk ibadah ini bisa menjadi rusak gitu. Nah, ngomongin tentang laki-laki dan perempuan, saya teringat sebuah satu waktu ketika guru dari pondok saya yang terdahulu, beliau menjelaskan bahwa tentang kewajiban seorang laki-laki menjaga pandangan di surah An-Nur. Dalam surah An-Nur dijelaskan bahwa seorang laki-laki harus menjaga pandangan dan seorang perempuan harus menjaga aurat. Nah, lantas waktu itu saya bertanya, apa perbedaan menjaga pandangan dengan menjaga penglihatan? Apakah berbeda? Nah, guru saya, beliau yang insya Allah dirahmati Allah, beliau menjelaskan bahwa menjaga penglihatan dengan menjaga pandangan itu berbeda. Dalam tafsir ayat yang ada di surah An-Nur, beliau menjelaskan bahwa ketika kita melihat, hanya sekedar melihat perempuan, tidak sampai ke dalam hati, itu adalah masuk dalam golongan penglihatan. Sedangkan pandangan itu ketika seorang laki-laki melihat seorang perempuan, yang pertama didasari dengan rasa suka, terus yang kedua didasari dengan nafsu, itu menjadi sebuah pandangan yang beliau jelaskan pada waktu itu. Nah, jadi ketika mahasiswa yang notabene pasti akan melakukan berbaur ya dengan lawan jenis. Nah, itu kita menjaga pandangan. Pandangan ya. Ya, pandangan. Jangan sampai ada pandangan-pandangan yang bisa merusak perkuliahan kita, dalam hal ini menuntut ilmu sebagai ibadah yang kita lakukan. Nah, itulah tadi yang insya Allah kita bisa kerjakan sebagai mahasiswa, yaitu menjaga pandangan ya. Karena pandangan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan penglihatan. Yang mana pandangan ini yang bisa menjadikan kita
tumbuh sebuah nafsu, tumbuh sebuah rasa suka dari pandangan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjaga pandangan. Dan untuk mahasiswa selama masih sebatas penglihatan, insyaallah semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal tersebut. Amin ya rabbal Insyaallah bisa, insyaallah. Nah, itu ya teman-teman ya, para mahasiswa, antara ibadah Quran dan ibadah menuntut ilmu tidak akan menghalangi ibadah yang lainnya, kecuali salah satu ibadahnya ada yang salah. Contohnya tadi kata Kang Amin, terjadi kesalahan karena niat kita salah dalam melaksanakan ibadahnya. Kemudian di ibadah tersebut kita campuri dengan beberapa hal yang notabene dilarang oleh agama, seperti maksiat dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa si mahasiswa karena udah terlanjur dengan berbornya mahasiswa-mahasiswi, maka tundukkanlah pandangan. Artinya boleh melihat hanya sebatas dalam kategori menuntut ilmu. Tidak boleh melebihi, bahkan sampai ada hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Ya, begitu ya. Nah, Kang Amin, kita lanjutkan. Tadi kita udah sampai tips 1 itu untuk menjaga hafalan kita supaya tidak menghilang walaupun kesibukan sebagai santri dan sebagai mahasiswa. Yang pertama niat, yang kedua meluangkan waktu tadi. Nah, yang sekarang yang ketiga apa kira-kira? Tips yang ketiga yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua, para penonton podcast Madani ini, yaitu ketika kita menghafalkan Al-Quran dan disambili dengan perkuliahan, kita sebaiknya mencari lingkungan para ahlul Quran. Misalnya mencari pondok, atau mengajar Al-Quran, atau tinggal di masjid. Karena dengan kita memiliki lingkungan yang baik, maka akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menjaga hafalan kita. Jadi tips yang ketiga, mencari lingkungan yang ahlul Quran bersama para ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Karena dengan kita melihat teman kita murojaah, dengan kita melihat semangat teman kita dalam menghafalkan Al-Quran, itu bisa menjadi penyemangat juga untuk kita sendiri. Dengan kita dekat dengan orang-orang yang ahli ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menjadi seorang ahli ibadah. Jadi seperti yang Rasulullah juga anjurkan untuk kita mencari teman yang soleh. Mungkin itu tips yang ketiga. Nah, pertama kita harus membuat niat yang kuat ya teman-teman. Kita ambil, kemudian meluangkan waktu. Kemudian yang ketiga, mencari lingkungan ya, atau membuat, atau kalau gak bisa mencari, buat lingkungan. Nah, bisa gitu ya Kang Min ya. Iya benar. Ketika kita tidak mendapatkan lingkungan yang Al-Quran, ketika kita tidak mendapatkan lingkungan yang Qurani, kita menciptakan lingkungan tersebut. Menjadi orang baik dan mengajak orang-orang menjadi penghafal Al-Quran, mengajak orang-orang sekitar kita untuk mempelajari Al-Quran. Nah, itu bisa menjadi memudahkan kita ketika kita menghafalkan Al-Quran atau menjaga hafalan Al-Quran kita dengan disambili dengan perkuliahan. Kebanyakan si mahasiswa itu ya mengeluh ya. Ketika saya sebelum menjadi mahasiswa itu hafalan saya masih kuat gitu Kang Amin. Ada sebagian gitu. Tapi setelah saya masuk jadi mahasiswa, hafalan saya itu bukan hanya jadi nambah atau nambah kuat, tapi banyak yang rabun. Nah, sehingga saya banyak down ya gitu ya. Banyak kalau istilahnya galau ya, tapi galau dalam sisi ibadah karena ibadahnya berkurang gitu ya. Tapi tadi tips-tips yang kita sampaikan teman-teman ini sangat bermanfaat ya. Perbaiki niat, buatlah niat sebaik mungkin ya lillahi ta'ala. Kemudian meluangkan waktu, bukan mencari atau menyisihkan waktu, tapi luangkan waktu. Yang ketiga adalah mencari atau membuat lingkungan yang membuat kita semakin dekat atau menguat hafalan kita. Itu tips-tips yang bisa kami share untuk video podcast Madani kali ini. Teman-teman bisa nanti request di komentar untuk judul apa yang sesuai atau yang akan kita buat. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Ya Kang Amin, cukup mungkin kita kira untuk pertemuan kita kali ini. Sungguh sangat luar biasa untuk inspirasinya dalam menentuskan atau menjaga hafalan kita sambil kita sebagai mahasiswa yang penuh dengan
tentu ini tidak bisa kita sesalkan. Ya tugas-tugas yang akan membuat kita semakin dewasa gitu ya. Ya Kang Amin, untuk penutup mungkin ada yang Kang Amin mau sampaikan ke teman-teman yang ikut menghafal Quran yang umum saja, nggak perlu, atau yang mahasiswa yang ataupun semua penghafal Quran, apa kira-kira? Ya, baik, buat teman-teman yang mungkin sekarang menghafal Al-Quran, yang khususnya yang pertama yang menghafal Al-Quran, fokus menghafal Al-Quran, tidak ada kegiatan lain. Tips dari saya, teman-teman fokuskan hafal Al-Quran, selesaikan hafalan teman-teman 30 juz, dan lancarkan hafalan tersebut, mungkinkan hafalan tersebut sebelum keluar dari pondok pesantren tempat teman-teman menghafal Al-Quran. Karena dengan teman-teman menghafal Al-Quran dan melancarkan hafalan Al-Quran teman-teman sebelum keluar dari pondok, itu akan memudahkan teman-teman untuk menjaga hafalan teman-teman ketika keluar dari pondok, karena sudah lancar atau mungkin di awal kita masih pondok. Dan untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih hafalannya masih belum lancar, belum mungkin hafalannya, nah tips dari saya, teman-teman jangan sedih, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bertanya kepada kita berapa hafalan kamu yang lancar, tapi Allah akan bertanya usaha apa yang kamu lakukan untuk melancarkan Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala perkataan-perkataan yang saya yang lalai, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perkataan-perkataan yang saya tadi katakan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain, para pendengar podcast. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang nanya nanti, Kang Amin itu jurusannya apa sih ya? Kang Amin kan kuliah juga. Kira-kira apa sih jurusan Kang Amin ya? Selain seorang penghafal 30 juz, alhamdulillah juga bisa jadi mahasiswa. Apa sih jurusan Kang Amin? Kang Amin mungkin bisa bocorkan sedikit mengenai jurusan yang diambil di perkuliahan. Ya, jadi jurusan saya seperti yang di awal tadi udah disebutkan ya. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan ekonomi syariah. Dan sekarang alhamdulillah sudah duduk di bangku semester 7. Dan insyaallah bulan depan atau tahun depan saya sudah menyusun skripsi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala langkah kita dalam menuntut ilmu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi Kang Amin ini selain penghafal Quran juga mahasiswa di jurusan ekonomi syariah, berbaur dengan huruf Arab, berbaur dengan angka-angka ekonomi gitu ya Kang Amin. Ya teman-teman, itu saja mungkin untuk podcast Madani pada hari ini. Teman-teman silahkan yang mau mengusulkan mengenai tema podcast kita, silahkan tulis di komentar ya. Tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, kami pamit undur diri ya. Kami ucapkan terima kasih kepada yang menonton. Semoga dapat ibadah atau inspirasi yang bermanfaat di podcast ini. Kalau bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman, keluarga sebagainya. Dan semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan Kang Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.